Mesopotamia merupakan nama kuno untuk wilayah yang sekarang dikenal sebagai negara Irak. Dalam bahasa Yunani, Mesopotamia berasal dari kata mesos yang berarti tengah dan potamos yang berarti sungai. Nama ini sesuai sekali dengan daerah Mesopotamia yang terletak di antara dua sungai besar yang bernama Frat dan Tigris. Meski sungai Frat dan Tigris sering menimbulkan banjir saat musim hujan, luapan lumpur akibat banjir tersebut membuat tanah di Mesopotamia menjadi subur. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia, sehingga bangsa Sumeria pantas disebut sebagai penduduk asli Mesopotamia. Bangsa Sumeria datang dari wilayah Asia Kecil sekitar tahun 3500 tahun sebelum Masehi. Pada awalnya, bangsa Sumeria mengolah lahan pertanian yang subur sebagai mata pencahariannya. Lama-kelamaan, bangsa Sumeria dapat membangun sistem pengairan untuk menanggulangi banjir dan menyalurkan air ke lahan-lahan pertanian, seperti sistem irigasi dan kanal. Dengan hasil pertanian yang melimpah, bangsa Sumeria sekitar tahun 3000 tahun sebelum Masehi membangun 12 kota-kota besar, di antaranya kota Ur, Uruk, Lagas, dan Nippur. Pada awalnya, kota-kota tersebut merupakan kota-kota yang berdiri sendiri, sehingga disebut negara kota. Kemudian terjadilah peperangan di antara kota-kota tersebut dan yang kalah akan menjadi bawahan kota yang menang yang lama-kelamaan memunculkan sistem pemerintahan kerajaan. Bangsa Sumeria mencapai masa kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Ur-Nammu. Namun, sekitar tahun 2300 tahun SM bangsa Sumeria dapat ditaklukkan oleh bangsa Akkadia di bawah pimpinan Raja Sargon. Imperium Sargon pada tahun 1720 SM dapat dikalahkan oleh bangsa Amorid yang termasuk rumpun Semit dari Jazirah Arab, sekarang Syria. Bangsa Amorid ini kemudian mendirikan ibu kota baru di Babylon, sehingga periode ini dikenal dengan nama Babilonia. Raja yang terkenal dan sangat berperan dalam perkembangan peradaban Babilonia adalah Raja Hammurabi. Sumbangan terbesar Raja Hammurabi terhadap peradaban dunia adalah Undang-Undang Hammurabi atau Kode Hukum Hammurabi. Bangsa Assyria yang tinggal di hulu sungai Efrat dan sungai Tigris dapat mengalahkan kekuasaan bangsa Amorid atau Babilonia di bawah pimpinan Asyurbanipal pada tahun 1350 SM. Muncullah kerajaan baru, yaitu kerajaan Assyria dengan ibu kota Nineveh. Bangsa Assyria adalah bangsa militer yang memerintah dengan menyebarkan rasa takut dengan melakukan kekejaman-kekejaman terhadap lawan-lawannya. Dengan keunggulan persenjataan, bangsa Assyria dapat menguasai seluruh Mesopotamia dan Mesir. Pada masa Assyria di bawah Raja Asyurbanipal II, dibangun perpustakaan tertua di dunia yang mampu menampung 22.000 tablet yang berisi informasi-informasi di berbagai bidang kehidupan bangsa Mesopotamia. Pada tahun 627 SM, bangsa Khaldea dapat melepaskan diri dari kekuasaan bangsa Assyria dan membentuk Imperium Babilonia baru karena masih beribu kota di Babylon. Peradaban Babilonia baru ini sebetulnya melanjutkan peradaban-peradaban sebelumnya terutama peradaban Babilonia lama. Imperium ini mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar II. Imperium ini berakhir pada tahun 530 SM akibat dikalahkan oleh bangsa Persia yang mendapat bantuan dari bangsa Media. Setelah Imperium Babilonia baru dapat dikalahkan oleh bangsa Persia dan bangsa Media dari Indo-Jerman, muncullah Imperium baru di bawah kekuasaan bangsa Persia. Raja pertama Imperium Persia adalah Cyrus dan raja terakhirnya adalah Xerxes. Imperium Persia memperoleh puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Raja Darius. Daerah kekuasaannya membentang dari Mesopotamia, Mesir, sampai ke Sungai Indus. Namun sejak terjadinya peperangan dengan Yunani, Persia mengalami kemunduran. Akhirnya Persia dapat ditaklukkan oleh Raja Alexander Agung pada tahun 331 SM. Sistem kepercayaan bangsa Mesopotamia. Bangsa Mesopotamia pada umumnya memiliki kepercayaan politeisme. Mereka percaya kepada dewa-dewa seperti Dewa Enlil yang merupakan dewa bumi, Dewa Enki yaitu dewa air, Dewa Shamash adalah dewa matahari, Dewa Marduk yaitu dewa pelindung, Dewa An adalah dewa langit, dan Dewi Istar yang merupakan dewi kesuburan. Namun setiap bangsa di Mesopotamia memiliki dewa tertingginya masing-masing. Seperti bangsa Sumeria yang menyembah dewa Enlil sebagai dewa tertinggi. Dan juga ada bangsa Babilonia yang menjadikan dewa Shamash sebagai dewa tertinggi sedangkan bangsa Assyria menjadikan dewa Asyur sebagai dewa tertingginya. Lain lagi dengan bangsa Persia, bangsa berdua cenderung percaya pada satu dewa yang bernama Zarathustra atau Zoroaster. Zoroaster mengajarkan bahwa dunia ini ada dua kekuatan yang saling bertentangan, yakni kekuatan baik dan jahat. Kekuatan yang baik disebut Ahura Mazda dan kekuatan yang jahat disebut Ahriman.
Ajaran ini berkembang pada tahun 660 sampai 583 tahun sebelum Masehi ketika dianut oleh Raja Vitaspa, ayah dari Raja Darius. Ajaran Zoroaster ini juga memiliki kitab suci yang mereka sebut Avesta. Salah satu artis yang memiliki kepercayaan Zoroaster adalah vokalis grup band Queen yaitu Freddie Mercury. Peninggalan kebudayaan peradaban Mesopotamia, Cuneiform. Cuneiform adalah tulisan yang ditemukan di kota Uruk, sekitar 3300 sebelum Masehi dan tulisan pertama yang ditulis di atas tanah liat. Berawal dari coret-coret di atas tanah liat setengah basah, kemudian ditulis dan dikeringkan. Tulisan ini digunakan untuk mencatat transaksi barang dan kekayaan, akhirnya berkembang menjadi sistem penulisan yang mutakhir. Bilangan seksagesimal, keadaan geografis, cuaca, dan sosioekonomi di Mesopotamia sangat memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Sehingga orang-orang Mesopotamia mengembangkan sistem seksagesimal, basis 60, dan menggunakan keempat operasi matematika, tambah, kurang, kali, bagi. Bahkan pada lempengan-lempengan tanah liat di perpustakaan Asyurbanipal mencakup persamaan kuadrat, persamaan kubik, dan pecahan. Mengenal sistem waktu. Berterima kasihlah kepada bangsa Babilonia yang mengembangkan basis 60, yaitu 60 detik per menit dan 60 menit per jam. Selain itu, mereka juga membagi lingkaran ke dalam 360 derajat dengan 1 derajat sama dengan 60 menit. Makanya saat ini kamu dengan mudahnya bisa membaca jam dan mengerti waktu. Penggunaan kalender. Tidak hanya waktu, ilmu matematika juga digunakan untuk memetakan dan mempelajari angkasa. Orang-orang Babilonia menggunakan kalender Kamaria atau lunar kalender yang membagi satu tahun di bumi dalam 12 periode atau 12 bulan Kamaria sama dengan 29,5 hari dan 11 hari. Kemudian hal ini diadopsi oleh bangsa Yunani untuk membuat zodiak yang terdiri dari 12 lambang dan horoskop pertama yang kemudian berkontribusi terhadap perkembangan astrologi. Penggunaan roda. Roda ditemukan bangsa Sumeria sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Roda pertama kali dicetuskan oleh seorang pengrajin tembikar. Dia membuat roda dari tembikar tanah liat, kemudian di tengah-tengahnya dilubangi lalu disambungkan pada gerobak. Melalui penemuan roda, manusia dapat membuat gerobak, kereta perang, mesin, kereta api, dan kendaraan bermotor. Kebayangkan kalau nggak ada roda. Pembangunan jembatan. Jembatan dibangun untuk memudahkan orang atau barang berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Makanya tidak mengherankan kalau Mesopotamia dikatakan sebagai pusat peradaban. Berkat adanya jembatan, penduduk Mesopotamia pada masa itu mampu mengembangkan pengetahuan, teknik, dan pembuatan bahan bangunan jembatan yang menyebar dan diadopsi ke seluruh dunia. Makanya saat ini manusia bisa menggunakan dan memanfaatkan jembatan. Hukum tertulis. Pada 2000 SM Mesopotamia dipimpin oleh Raja Hammurabi dari Kerajaan Babilonia Lama. Ia merupakan Raja Agung pertama yang menerapkan sistem hukum dalam tatanan masyarakat. Sistem hukum yang ia terapkan disebut Kodeks Hammurabi yang berisi 282 hukum, termuat di dalamnya hukum pidana, perdata, hak milik, utang piutang, perkawinan, dan perdagangan. Sebenarnya, ini bukan merupakan hukum pertama di dunia. Namun, Kodeks Hammurabi dijadikan model atau panutan bahkan standar pembuatan hukum tertulis lainnya di dunia. Penulisan Kodeks Hammurabi dilakukan di atas cuneiform. Figurat. Figurat adalah monumen besar yang dibangun di lembah Mesopotamia kuno dan dataran tinggi Iran bagian barat yang berbentuk piramida berundak yang tersusun. Figurat berfungsi sama dengan kuil pemujaan dewa-dewa Mesopotamia. Taman bergantung. Raja Nebukadnezar kedua yang menjadi raja di kerajaan memerintahkan untuk membuat taman gantung yang sangat indah, sebagai hadiah kepada Amitis, sang permaisuri yang sangat disayanginya. Taman gantung merupakan wujud arsitektur pertamanan khas Mesopotamia, yang telah dikenal rakyat Mesopotamia. Menara Babel. Menara Babel adalah menara tertinggi di bumi yang pernah dibangun di zaman Babilonia. Menara Babel yang pertama ini berdiri setelah zaman Nabi Nuh pasca banjir bandang, kemudian Menara Babel kedua dibangun oleh Raja Nebukadnezar kedua di atas puing-puing reruntuhan Menara Babel yang pertama.